Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa ilal baiti ajma'in amma ba'du. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita di masih dalam mata kuliah media pembelajaran. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran. Nah, sebelum kita memasuki materi kita akan coba flashback terlebih dahulu apa yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, yaitu tentang transformasi media pembelajaran. Nah, sebenarnya transformasi media pembelajaran juga masuk dalam ulasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang perkembangan media pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa perkembangan media pembelajaran itu yang pertama adalah bahasa sebagai media pembelajaran. Maksudnya apa? Bahasa sebagai media pembelajaran itu di masa lalu sebelum ditemukannya media pembelajaran atau perkembangan media pembelajaran belum secanggih seperti sekarang ini, manusia itu dalam mengajar hanya mengandalkan kemampuan verbalnya saja. Penyampaian materi hanya disampaikan sebatas dengan cara verbal, karena pada waktu itu dulunya kita masih menganggap bahwa mengajar itu adalah hanya menyampaikan materi saja. Nah, namun sebetulnya mengajar itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tentu banyak hal-hal yang dari sisi bukan hanya kognitif, juga afektif dan psikomotoriknya juga menjadi perhatian dalam mengajar. Jadi, kalau hanya mengandalkan penyampaian, pada waktu itu hanya mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, sumber yang lain itu belum mampu dimanfaatkan pada waktu itu, sehingga guru menjadi satu-satunya instrumen dalam mendapatkan ilmu atau mendapatkan informasi tentang pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran itu bergantung atau berpusat kepada guru. Nah, kemudian juga materi pembelajaran sepenuhnya tergantung apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ini adalah cara belajar konvensional sebelum diciptakannya media-media ataupun tata cara pembelajaran hingga saat ini yang kita kenal. Nah, sehingga pembelajaran itu bersifat statis, jadi kurang dinamis ya, karena memang pada dasarnya sumber informasi utama ataupun yang paling menjadi perhatian. Nah, sehingga siswa tidak berpikir ataupun tidak memanfaatkan hal-hal lain karena memang pada waktu itu proses pembelajaran di awal-awal manusia ini mengenal pembelajaran ya hanya berpusat kepada guru yang menyampaikan. Nah, kemudian selanjutnya mulailah perkembangan media sebagai alat bantu mengajar. Nah, kemudian ditemukanlah media-media ataupun manusia semakin dinamis berkembang sehingga menggunakan segala macam media untuk alat bantu mengajar. Nah, artinya segala sesuatu yang mungkin dapat dimanfaatkan pada waktu itu untuk hingga saat ini bahkan untuk untuk membantu menyampaikan materi ajar ataupun membantu menyampaikan pembelajaran, maka dimanfaatkanlah media-media tersebut. Nah, kemudian dengan penggunaan media ini sehingga penyampaian materi itu lebih efektif. Nah, sehingga pembelajaran lebih efektif, lebih dinamis, bahkan mampu merangsang nalar siswa pada waktu itu. Nah, kemudian yang selanjutnya media sebagai alat peraga. Nah, jadi penggunaan media sebagai alat peraga ini mulai berkembang lagi, awalnya sebagai alat bantu saja, sekarang juga media sebagai alat peraga. Misalnya media sebagai alat peraga diciptakanlah patung atau ketika ingin mempelajari anatomi tubuh manusia dan sebagainya, dan misalnya penggunaan alat-alat yang memungkinkan untuk yang relevan dengan materi ajar ini bisa lalu kemudian dimanfaatkan untuk sebagai alat peraga. Nah, misalnya kalau menyampaikan materi tentang ibadah haji, maka penggunaan
alat-alat peraga misalnya replika daripada Ka'bah itu sebagai alat peraga untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu hanya untuk membantu untuk pelaksanaan apa namanya pembelajaran ataupun ketika belajar bercocok tanam ataupun belajar bertani, siswa diajarkan untuk bertani, maka penggunaan alat-alat cangkul dan lain sebagainya, traktor, nah itu digunakan alat praktek-praktek alat peraga ketika mempelajari sesuatu. Nah, begitu juga ketika pembelajaran PAI, pembelajaran PBA, dan pembelajaran lainnya, tentu disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang ingin disampaikan. Nah, kemudian media sebagai sumber belajar. Nah, media sebagai sumber belajar ini misalnya penggunaan museum, penggunaan kebun, penggunaan apa namanya bangunan-bangunan bersejarah dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang kemudian menyampaikan informasi yang relevan dengan materi yang ingin disampaikan. Kemudian media sebagai penyalur pesan. Nah, artinya ini media yang seperti yang saat ini YouTube, PowerPoint, nah itu adalah sebagai penyalur pesan. Kemudian media audio visual atau sebagai media. Nah, media audio visual ini ya ini seperti gimana yang nanti di YouTube ini munculnya adalah dia ada suaranya, kemudian juga ada gambarnya, gambar slide presentasi yang saya tampilkan, kemudian gambar saya yang sedang berbicara ini. Nah, ini juga apa artinya? Kemudian perkembangan-perkembangan yang menjadi perkembangan terbaru daripada sebagaimana inovasi-inovasi yang telah didapat oleh manusia. Nah, kalau media sebagai penyalur pesan di nomor 5 itu, misalnya dulunya dia hanya terbatas tidak bisa disampaikan secara luas. Nah, misalnya ketika kita menggunakan hanya media apa namanya banyak sih media-media penyalur pesan menggunakan radio juga itu bisa penyalur pesan saja. Nah, kemudian tapi hanya sebatas audio tidak bisa menyampaikan secara visual. Nah, kemudian menggunakan penyampai pesan media sebagai penyalur pesan itu dulu kita mengenal namanya OHP, tapi hanya dalam jumlah terbatas dan hanya terbatas pada tulisan-tulisan. Nah, kemudian sekarang semacam kemudian lebih berkembang bisa menggunakan infokus kalau di dalam kelas itu hanya terbatas di kelas, tapi ketika menyebarkannya secara luas bisa menggunakan televisi, menggunakan YouTube sekarang, seperti itu. Nah, dalam audiovisual media ini apa namanya tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi tidak sebatas ketika mengajar itu yang penting mengajar, kemudian materi tersampaikan menggunakan media. Nah, jadi ketika melihat daripada berbagai macam fungsi ini, perkembangan ini, maka kita harus memahami media itu adalah pertama dia sebagai alat bantu untuk mengajar. Alat bantu. Ketika kita ingin memerlukan bantuan, maka pergunakanlah itu. Nah, ketika bantuan itu tidak terlalu dibutuhkan, maka janganlah digunakan karena apa justru akan menghambat proses pembelajaran. Nah, ketika dia dibutuhkan untuk memperagakan sesuatu, maka digunakan. Tetapi ketika tidak dibutuhkan, maka itu akan tidak terefisien. Hanya media hanya untuk pajangan saja dibawa ke dalam kelas, tapi tidak dimanfaatkan secara tepat. Nah, ini penting. Jadi, penggunaan media itu baik, tetapi bukan berarti sesaat mengajar harus selalu menggunakan media. Maksud saya media yang saya maksud harus selalu membawa laptop, harus selalu membawa PowerPoint, harus selalu membawa infokus. Tidak demikian. Bisa jadi penggunaan alat media atau medianya itu menggunakan alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan yang berbeda, misalnya tidak menggunakan laptop atau lain-lain sebagainya. Nah, tentu fungsi media ini tetap saja dalam setiap pembelajaran tetap harus dilakukan. Nah, kemudian kita harus memahami juga prinsip penggunaan media pembelajaran. Nah, ini kita ketika memahami suatu media, kita akan ketika harus memahami prinsipnya sehingga dapat memperlakukan media dengan tepat. Pertama, mempermudah memahami materi ajar. Nah, jadi prinsip media itu mempermudah, ingat, mempermudah memahami materi ajar. Kalau ada media yang justru mempersulit materi ajar, pemahaman kita tentang materi ajar, minimal siswa untuk memahami materi ajar, maka media tersebut berarti kurang relevan atau tidak tepat dalam penggunaannya. Jadi makanya ini kemudian penting kecermatan kita sebagai seorang guru dalam menentukan media mana yang tepat yang bisa digunakan.
Karena tidak semua media bisa digunakan untuk semua materi ajar ya. Itu maka kemudian media itu untuk mudah. Yang kedua adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi saya maksud. Nah, ini kesesuaian antara materi ajar, tujuan pembelajaran dengan medianya ini kemudian kita memahami dulu ya, maksud saya memahami dulu tujuan pembelajaran, kemudian kita baru bisa menentukan media apa yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, bahkan kan dari tujuan pembelajaran itu ada turunannya materi, kemudian strategi. Nah, kemudian setelah itu baru kita dapat menentukan media yang dapat menunjang untuk pemenuhan dari tujuan pembelajaran ini. Sehingga ketika kita menyampaikan materi dengan menggunakan media yang kita pakai, yang kita pilih, sehingga media tersebut dapat membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. Demikian. Ya, jadi itu penting nanti. Kita akan coba di pertemuan selanjutnya bagaimana sih membuat media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini perlu dilakukan analisis yang tepat oleh kita semua, oleh mahasiswa tentunya. Nah, yang selanjutnya sesuai dengan materi ajar. Nah, antara materi ajar dan tujuan pembelajaran ini adalah sesuatu yang harus sinkron. Maka tidak bisa berdiri sendiri. Materinya pembelajarannya apa, tujuan pembelajaran juga beda, itu tidak bisa. Maka dari mana dapat materi pembelajaran? Itu dilakukan analisis melalui analisis instruksional, yaitu analisis tujuan pembelajaran ini. Maka dalam menyusun materi ajar, dalam menyusun ataupun membuat materi ajar itu, maka harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Nanti kita akan sampai ke situ di pertemuan selanjutnya. Intinya adalah prinsip penyusunan media itu harus sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian sesuai dengan minat dan kebutuhan serta kondisi siswa. Nah, jadi perlu diperhatikan juga ketika kita menyusun media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran itu memang sesuai dengan minat ataupun kebutuhan. Artinya apa? Walaupun siswa mungkin tidak berminat, tapi kita ketika itu dibutuhkan dalam pembelajaran atau dibutuhkan dalam sesuai dengan materi ajar, maka itu masih bisa digunakan. Tetapi memang biasanya tidak selalu apa yang dibutuhkan siswa itu juga apa yang menjadi minatnya. Nah, ini bagaimana penting kemudian menyusun media yang variatif dan juga media yang menyenangkan bagi mereka sehingga meskipun kita dapat mengakomodir yakni sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, dengan kondisi siswa, jadi kondisinya itu maksudnya adalah harus memperhatikan tingkat perkembangan anak. Maka kalau ketika anak-anak itu dalam tingkat perkembangan tertentu, maka gunakanlah media yang tepat untuk dari sisi perkembangannya. Nah, jangan sampai anak-anak yang masih kecil, yang masih TK misalnya, diajak untuk menggunakan media-media yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan atau umurnya. Nah, jadi demikian. Maka misalnya anak-anak misalnya dalam pelajaran pengenalan alam, malah dibawa untuk manjat tebing atau gunung agar mengenal alam menggunakan secara langsung di hutan dan di tebing ataupun naik panjat panjat tebing atau panjat gunung. Nah, itu kan tidak sesuai karena memang mereka misalnya masih kecil, masih SD atau masih TK kan tidak sesuai meskipun panjat gunung itu baik, misalnya mengenalkan mereka terhadap tadabbur alam ya, mengenal alam dan bagaimana mengenal ciptaan Tuhan misalnya. Tetapi kalau melihat kondisi siswanya itu tidak memungkinkan, maka jangan itu kita gunakan. Atau misalnya karena kita ingin siswanya itu baik ataupun mampu mempraktekkan secara langsung, kita menggunakan mengajak mereka melakukan hal-hal yang sangat ekstrim ataupun sangat berbahaya. Itu juga penting untuk diperhatikan. Meskipun itu baik, tetapi kalau kita tidak cermat dalam melihat kondisi dan situasi siswa ataupun kondisi yang lainnya, maka itu justru akan berbahaya. Nah, terkait kebutuhan, tentu yang dimaksud kebutuhan adalah kebutuhan pembelajaran, kebutuhan sesuai dengan umur, ataupun kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran tentunya ya, dan juga minat. Nah, kalau bisa ya bisa sinkron nih antara keduanya, antara minat dan kebutuhan itu. Kalau bisa lebih sinkron itu justru lebih baik.
Nah, selanjutnya adalah efektivitas dan efisiensi. Maka media yang dipakai itu harus efektif. Efektif artinya adalah dapat menyampaikan kebutuhan pembelajaran itu dengan baik. Artinya apa yang ingin disampaikan dalam pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik dan efektif ya. Artinya kita menyiapkan media untuk pembelajaran, materi ajar yang ingin kita sampaikan. Nah, media yang kita gunakan itu efektif sekali untuk menyampaikan materi tersebut sehingga apa yang diinginkan oleh kita sebagai guru dalam menyampaikan materi juga akhirnya dipersepsikan sama oleh siswa, artinya mendapatkan hal yang sama atau justru lebih baik bukan hanya mendapatkan hal yang sama, mereka dapat mengembangkan materi ajar yang kita sampaikan. Nah, itu berarti efektif. Efisien artinya menggunakan biaya yang sangat murah dan yang terpenting tidak menggunakan biaya yang mahal. Efisien ya. Nah, efisien artinya hemat dalam penggunaan media. Jadi tidak mesti menggunakan media yang mahal-mahal hanya agar terlihat keren. Nah, yang terpenting adalah dia efektif dan juga efisien. Kalau bisa menggunakan media yang murah, kenapa kita harus mencari yang mahal misalnya? Nah, misalnya ketika kita ingin menyampaikan materi tentang persatuan dan kesatuan, misalnya materi tentang persatuan dan kesatuan di PAI itu kan ada persatuan atau persatuan sesama umat muslim ataupun sesama umat manusia bersama warga negara, misalnya materi tentang itu. Bisa kita menggunakan misalnya sapu lidi. Kita contohkan kepada siswa, anak-anak, Bapak memegang sapu lidi ini satu. Bagaimana menurut kalian? Bisa enggak untuk menyapu lantai yang kotor ini debu-debunya? Tentu akan dijawab kalau sapu lidinya itu hanya satu lidi, itu tidak mungkin. Tapi coba langsung kemudian kita contohkan kembali. Nah, coba ketika saya sapu lidi ini saya satukan. Kita satukan, kita ikat semuanya, kita kemudian menyapu lantai ini, apakah bisa-bisa, Pak? Nah, tentu demikian. Artinya, nilai filosofi dari sapu lidi itu adalah ketika satu, dia tidak bisa berguna apa-apa. Atau minimal paling tidak bisa berguna untuk menyapu. Walaupun mungkin bisa memiliki fungsi yang lain ya. Nah, tetapi ketika kita satukan, artinya apa? Kita mampu menyapu debu itu dengan baik. Nah, begitu juga ketika manusia, ketika melakukan hal itu sendiri, maka itu akan sangat sulit sekali, bahkan mungkin bisa gagal. Tetapi ketika bersatu masing-masing dengan perannya, maka persatuan di antara umat manusia ataupun sesama masyarakat bergotong royong dan sebagainya bersama, maka bisa menghadapi ataupun mengatasi problem yang ada di masyarakat. Nah, itu adalah analogi daripada sapu lidi. Itu salah satu contoh. Mungkin bisa, nah itu kan murah, sapu lidi kan hanya murah, hanya berapa lah kan, kita bisa ambil dari pokok kelapa atau sekalian kita buat sendiri kan, itu tidak terlalu mahal. Nah, dibanding kalau kita menyampaikannya dengan alat-alat yang mahal mungkin bisa juga, tetapi bagaimana cara kita berpikir tentang memanfaatkan apa yang ada sehingga dapat memanfaatkan media secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yang terpenting ini adalah seorang guru mampu mengoperasikannya. Nah, pertama memang kita harus banyak belajar tentang bagaimana penggunaan media. Jadi jangan sampai kita menggunakan alat yang sangat canggih, kita bawa ke dalam kelas, kita ingin gunakan untuk pembelajaran, tetapi begitu ingin digunakan ternyata guru tidak paham mengoperasikannya, sehingga ketika masuk kelas membuka pelajaran, pembelajarannya itu terhambat hanya gara-gara kita kebingungan dalam mengoperasikannya. Setengah jam atau sampai 1 jam itu hanya repot untuk mengoperasikannya karena kita tidak bisa, sehingga banyak memakan waktu dan bahkan mungkin waktu pembelajaran hanya untuk sibuk untuk bagaimana caranya mengoperasikan media itu. Yang terpenting yang dimaksud adalah bukan hanya mengoperasikannya, tapi paham bagaimana penggunaan dan juga hakikat daripada penggunaan media tersebut. Jadi itu yang terpenting ini. Yang terpenting adalah guru mampu mengoperasikannya. Media apapun itu bisa digunakan, yang penting bisa paham. Makanya tadi efektivitas dan efisiensi itu penting. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan klasifikasikan media berdasarkan beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Media itu adalah auditif, artinya media yang bersifat audio. Bersifat auditif itu artinya ya hanya bisa menggunakan pendengaran.
Misalnya radio, kan itu tidak bisa dilihat, itu hanya auditif. Kemudian misalnya recorder atau sebagainya. Misalnya kalau kayak sekarang itu media yang kiroah-kiroah itu ya, ada yang apa namanya, yang media-media tentang bagaimana menghafal Al-Quran itu yang kiroah. Nah itu kan itu auditif. Kemudian visual ini seperti film, video dan lain sebagainya. Itu adalah yang visual yang artinya yang bisa dilihat, atau visual itu juga gambar. Nah, ini ya foto. Nah, kemudian ya ini yang media audiovisual itu yang termasuk film, kemudian video. Nah, itu adalah yang termasuk media audiovisual. Sedangkan yang visual itu foto, gambar, eh, ya atau objek-objek lukisan. Nah, itu termasuk visual. Sehingga sedangkan media audiovisual, film, video dan sebagainya yang ada suara dan juga bisa dilihat secara gambar atau filmnya, gambar gerak. Kemudian berdasarkan jangkauannya. Nah, daya liput luas dan serentak itu radio. Radio ini bisa serentak ya, televisi, YouTube. Nah, YouTube juga sekarang kan bisa nih, bisa serentak dan luas. Bahkan kalau YouTube tuh bisa ada delay-nya. Kalau TV ya itu terjadwal itu beda. Kalau artinya itu sudah terprogram, kalau mau dia tayangan ulang, tapi kalau tidak ya tidak ada. Nah, kalau radio juga demikian sama, tergantung program yang diset oleh manajemen daripada radio atau televisi itu. Nah, kalau YouTube dia terekam kapanpun kita bisa gunakan sepanjang tidak dihapus oleh pihak YouTube ataupun tidak dihapus oleh uh, apa namanya pemilik channel. Nah, YouTube itu justru sekarang lebih jangkauannya lebih luas. Nah, daya liput ruang dan yang terbatas. Nah, yang daya liput terbatas ruang dan waktu itu maksudnya ya sama kayak kita belajar di kelas, kita tampilkan melalui PowerPoint, tampilkan melalui infocus, video atau film, tetapi hanya sebatas pas selesai perkuliahan udah beres ataupun terbatas pada ruang dan waktu. Ya sama tadi kayak TV, televisi, siaran itu juga demikian. Kalau tidak ditayangkan lagi oleh pihak pengelola ya tidak tayang. Radio juga demikian. Kalau YouTube itu relatif kapanpun dan dimanapun masih bisa. Memang sih bisa tidak tayang lagi kalau itu sepanjang tidak dihapus. Nah, kan demikian. kemudian kemudian selanjutnya adalah teknik pemakaiannya. Nah, teknik pemakaiannya media yang diproyeksikan itu seperti video atau film. Artinya diproyeksikan, ditampilkan, ditayangkan itu adalah video atau film. Itu harus diproyeksikan agar bisa dapat dilihat. Kalau video atau film itu tidak pernah ditampilkan melalui media-media pendukungnya juga sama, tidak akan bisa kita saksikan. Nah, media yang tidak diproyeksikan itu seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan berbagai media lainnya. Nah, ini media gambar itu sudah hanya ia diproyeksikan dalam ya bisa di dinding. Nah, diproyeksikan itu maksudnya ditayangkan gitu. Nah, kalau ini kan tidak. Kalau gambar itu ya kalau seandainya kalau misalnya proyeksikan itu kan kalau misalnya tidak di setel, tidak di setel lah. Nah, ini bahasa sederhana itu tidak di setel. Nah, kalau misalnya tidak di-setel ke YouTube ataupun tidak di-setel ke laptop, ya dia tidak bisa tahu kita isinya kayak apa, video dan film itu. Nah, tapi kalau dia gambar, lukisan itu dia bisa di dinding, bisa dimanapun. Nah, itu walaupun sebenarnya hakikatnya hampir mirip juga sih. Kalau gambar, kalau dia berada di dalam laptop, kalau tidak kita hidupkan laptopnya juga tidak bisa terlihat gambar itu. Oke, selanjutnya pengelompokan media menurut Anderson. Nah, ini kita akan melihat pengelompokan media menurut Anderson. Nah, ini kita bisa pahami di sini. Kelompok media itu, media audio itu radio, aplikasi perekam radio, ya. Media instruksionalnya, media pembelajarannya itu kalau audio kita bisa gunakan radio, bisa kita gunakan aplikasi perekam audio. Kalau media cetak itu kita bisa gunakan buku teks terprogram. Nah, buku teks terprogram itu misalnya buku ajar ya. Buku ajar itu demikian. Buku pegangan, manual book artinya manual book itu buku-buku yang kemudian menjadi pegangan atau buku ajar ya, buku ajar. Kemudian buku tugas LKS dalam bentuk modul. Nah, LKS itu buku cetak. Kemudian audio cetak. Nah, buku latihan dilengkapi kaset, ya kan, gambar, poster. Kan sekarang banyak tuh ya. Ada buku, kemudian ada juga tutorialnya itu yang disampaikan melalui kaset atau gambar atau poster itu audio cetak. Nah, ya dilengkapi audio.
Nah, kemudian visual diam, film bingkai, film rangkai berisi pesan verbal. Nah, film visual tetapi dia diam. Ada contohnya di YouTube saya itu adalah dia adalah bentuk film tapi dari potongan gambar, potong-potongan gambar. Nah, dia hanya potongan-potongan gambar saja, tetapi dia bergerak. Ya, apa namanya itu maksudnya itu gini, ada potongan gambar itu yang ditampilkan. Nah, nanti ada contohnya di channel YouTube saya di beberapa di perkuliahan saya sebelumnya di mata kuliah dasar-dasar kependidikan itu bisa dilihat. Nah, kemudian visual diam dengan audio. Nah, itu sama yang saya tampilkan ini. Jadi saya berbicara tentang materi tertentu, tetapi kemudian ada foto yang berjalan. Nah, visual foto berjalan. Ini sama nih seperti yang saya tampilkan sekarang. Saya ngomong, mahasiswa ataupun masyarakat penonton sekalian mendengar apa yang saya ucapkan itu ada audionya. Merupakan penjelasan daripada PowerPoint yang saya tampilkan ini. Nah, itulah dia visual diam dengan audio. Nah, ada bingkainya kan. Dari tadi kan slide-nya berubah-ubah tuh. Slide 1, slide 2, slide 3, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah video yang saya tampilkan ini, yang di YouTube yang sekarang dalam bentuk video dan juga ada suara saya, itulah yang disebut dengan visual diam. Visualnya itu adalah, apa namanya, visual diam itu PowerPoint saya kan tidak terlalu bergerak, tidak menampilkan. Kecuali saya ya, gambar saya yang sedang bergerak ini adalah, nah itu masuk dalam kategori visual gerak. Nah, tetapi media PowerPoint-nya ini adalah visual diam. Nah, kemudian suara saya adalah sebagai penjelasan daripada apa yang saya sampaikan melalui PowerPoint itu. Semoga dapat dipahami tentang itu. Nah, visual gerak, nah film bisu dengan judul caption artinya ini ya dia bergerak tetapi dia tidak ada suara. Kan banyak tuh film-film apa misalnya pantomim atau lain sebagainya. Dia menjelaskan sesuatu tetapi dia tidak tidak ada suaranya. Visual gerak. Nah, kemudian visual gerak dengan audio. Nah, ini adalah film suara, video, VCD, DVD. Nah, tapi video VCD dan DVD ini sudah tidak terlalu jarang ya, jarang bukan tidak dipakai lagi, tapi sangat jarang sekali orang menggunakan VCD ataupun DVD. Orang sekarang udah menggunakan yang lebih canggih lagi melalui aplikasi-aplikasi di laptop ataupun di YouTube. Nah, tapi video, nah, film, nah itu masih ada sampai sekarang. Nah, benda. Nah, media itu juga menggunakan benda. Media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Nah, benda itu bisa benda nyata atau benda tiruan. Tadi itu ya, kalau benda nyata, misalnya ketika kita ingin menyampaikan materi yang saya contohkan tadi, ketika mencari bercocok tanam misalnya, atau bertani, materi tentang bertani, maka yang bisa kita gunakan adalah cangkul atau traktor. Nah, itu benda nyata yang langsung kita praktek kepada siswa. Ngajak untuk ini. Nah, benda tiruan ya tadi yang saya sampaikan ketika materi tentang haji misalnya, kan tidak mungkin kita datang ke Ka'bah atau ke Mekah karena akan sangat mahal sekali, maka kita menggunakan benda tiruan yang bisa digunakan belinya buat pakai kardus yang besar ataupun pakai alat-alat lainnya. Tapi dia bukan nyata, tetapi dia itu tiruan daripada yang ingin dari benda nyata tersebut. Nah, kalau benda nyata juga misalnya ketika kita ingin mengidentifikasi benda-benda sejarah tentang sejarah kebudayaan Islam di Kota Pontianak, kita bisa datang misalnya ke Sultan Qadariyah Pontianak. Nah, itu kan ada benda-benda yang nyata tuh kita bisa pelajari di situ. Ada misalnya kitab-kitab ataupun alat-alat yang bisa digunakan ketika proses penyebaran Islam pada waktu itu. Nah, itu benda-benda nyata. Atau ke kebun binatang, melihat binatang-binatang, ataupun mengajak ke tempat yang ada binatang yang ingin kita cari, misalnya untuk anak-anak SD atau anak-anak TK mempelajari hal-hal tertentu yang kemudian itu dapat dihadirkan secara nyata. Tetapi kalau ketika kita belum mampu menghadirkan secara nyata, maka benda tiruan bisa menjadi solusi dalam pembelajaran. Nah, media berbasis komputer ataupun IT hingga saat ini, nah bisa jadi, nah sekarang penggunaannya internet, smartphone. Nah, ini kalau smartphone nanti ada lagi turunannya, aplikasi ini, aplikasi itu, internet juga demikian dan lain sebagainya. Bagaimana cara mendapatkan? Saya rasa kalau di bagian komputer ini para mahasiswa sekalian tidak terlalu bingung atau tidak terlalu bahkan sekarang lagi kita praktekkan apa yang kita ungkapkan pada hari ini. Nah, jadi ini adalah memang pengelompokan menurut Anderson ini adalah dari media yang paling tua, artinya paling lama dulu, hingga sampai sekarang yang terbaru. Tetapi memang tentu apakah yang lama-lama itu
itu tidak bisa digunakan, belum tentu. Sepanjang itu relevan dan mampu menyampaikan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, kenapa tidak kita gunakan. Jadi tidak mesti yang lama itu kita tinggalkan, tetapi juga tetap meskipun ada yang baru, maka kemudian yang lama tetap kita pakai sepanjang relevan dan kemudian kita sesuaikan dengan alat-alat terbaru yang ada hingga saat ini. Maka kemudian paradigma yang saya ingin sampaikan kepada mahasiswa sekalian, bahwasannya yang sebagaimana saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, dalam melihat media pembelajaran ini jangan hanya dipahami sebatas apa yang kalian pahami sekarang, misalnya hanya bersifat media itu penggunaan internet, penggunaan smartphone, penggunaan komputer, tidak. Bahwa media itu adalah segala sesuatu yang mampu menyampaikan pesan pembelajaran, itu adalah media pembelajaran. Bahkan apa yang kalian temukan di dalam kelas kecil apapun, itu kalau ketika itu mampu menjadi pesan-pesan pembelajaran, maka itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya berada lingkungan sekitar kita. Jadi demikian ya, apa artinya terkait dengan media pembelajaran. Nah, ini klasifikasinya. Saya berharap mahasiswa sekalian dapat memahami klasifikasi media pembelajaran dan bagaimana menentukan nantinya media yang tepat untuk pembelajaran, apakah audio, apakah cetak yang saya gunakan untuk materi ini, apakah saya harus menggunakan audio cetak dalam materi ini, apakah saya hanya cukup dengan visual diam pada materi ini, atau saya harus menggunakan benda nyata untuk materi ini, atau aku cukup dengan tiruan. Nah, itu akan kita nanti ulas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Minimal kita memahami dulu klasifikasi dari media pembelajaran. Demikian mahasiswa sekalian dan juga para penonton channel YouTube ini, semoga bermanfaat. Kritik dan saran tentu saya sangat harapkan dari apa yang saya sampaikan. Tentu masih banyak sekali kekurangan dari apa yang saya sampaikan dari awal hingga saat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama penyampaian materi ini di dalam video ini berlangsung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.